bertemu lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Lagi-lagi Indonesia berada di hadapan untuk memperjuangkan Palestina dan mengecam Israel. Mungkinkah Indonesia akan menghantar kekuatan militernya? So, jangan lama-lama lagi. Mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Dan OKI harus mampu menghasilkan hal-hal yang konkret agar kekejaman Israel di Gaza dapat segera dihentikan. Indonesia lagi-lagi menyorahkan kecamannya terhadap Israel yang terus-menerus melancarkan serangan yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa berjatuhan. Indonesia mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda. Dalam pertemuan KTT OKI beberapa waktu lalu, Presiden kita Joko Widodo mengatakan, kalau puluhan negara seolah-olah gak bisa melakukan apa-apa terhadap kemanusiaan di Palestina. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara paling getol dalam memperjuangkan Palestina. Sampai-sampai tak sudi bersentuhan dengan Israel, ini seolah-olah menjadi tamparan keras bagi seluruh negara di Timur Tengah yang dia melihat saudaranya tertindas. Kalau seandainya, kata-kata Presiden kita enggak meluluhkan hati pemimpin negara-negara lain untuk membantu Palestina, apakah Indonesia harus mengambil tindakan untuk menyalurkan bantuan militer ke Gaza? Kalau memang seperti itu, maka Indonesia kemungkinan bakal mengirimkan beberapa jenis alutsista yang sangat mematikan bagi negara lawannya itu. Lantas yang jadi pertanyaan, jenis alutsista apa saja yang akan dikerahkan Indonesia untuk membantu negara se-Islamnya itu? Penasaran beritanya? Setelah ini kita bahas satu persatu. Tank Leopard 2, untuk penyerangan di sektor darat dengan senjata utama menggunakan meriam Smoothbart berukuran kaliber 120 mm, membuat tank Merkava sekalipun enggak akan bisa berkutik. Itu karena kemampuannya menembus baja setebal 560 mm pada jarak 2000 meter. Gak cuma itu saja, tank ini juga dibekali dua buah senjata mesin berkaliber 7,62 mm untuk melakukan serangan-serangan jarak pendek. Terlebih lagi, pada awak kapal dilindungi oleh material baja komposit reaktif, agar tahan dari serangan-serangan musuh. Hebatnya, meskipun baja yang menjadi material utama pembangunannya tergolong berat, tapi Leopard ini mampu melaju di kecepatan maksimum 70 km per jam. Tank ini dibekali jangkauan operasional 340 km jauhnya. Kalau tank Leopard masih belum cukup, Indonesia masih bisa mengirim tank Harimau buatan anak bangsa. Tank ini dibuat dari hasil kerjasama antara PT Pindad dan perusahaan asal Turki, bernama FNSS. Dari hasil kerjasama ini, mereka berhasil membuat tank medium yang diberi nama tank Harimau. Dengan panjang 9 meter dan lebar mencapai 3,3 meter membuat tank ini hanya berbobot 35 ton saja. Padahal tank Harimau dibekali senjata utama berupa meriam Kokril berukuran kaliber 15 mm.
Gak cuman itu saja, di sisi lain tank ini tersemat senjata sekunder berupa senjata mesin berkaliber 7,62 mm yang bisa dimanfaatkan oleh awak. Karena bobotnya cukup ringan, tank ini mampu melaju di kecepatan maksimum 78 km per jam. Ya, ini 78 km per jam. Bahkan tank ini mampu menempuh jarak sejauh 450 km dalam sekali pengisian bahan bakar. Kalau serangannya di sektor laut, udah jelas Indonesia mengerahkan persenjataan Antasena kelas bot bisa menjadi pilihan utama. Pasalnya, Antasena menjadi tank bot terbaik di dunia. Bahkan perlu diingat, kalau tank bot ini dibuat oleh perusahaan dalam negeri yaitu PT Pindad PT Land Industri Harif Daya Tunggal Engineering, dan bekerja sama dengan perusahaan luar bernama North Saots, dengan anggaran biaya program pembuatan tank bot Antasena ini mencapai 12,25 hingga 19,23 juta US dollar. Kemampuannya pun gak bisa diragukan lagi. Dia di atas air juga. Tank bot. Itu karena tank bot terbaik di dunia ini mampu menampung penuh anggota sebanyak 56 orang. Hebatnya, meskipun kapasitasnya sebesar ini, tapi kecepatan maksimumnya mencapai 93 km per jam, plus jangkauan sejauh 11.010 km. Belum lagi dengan persenjataan yang udah layaknya, kapal destroyer. Tank bot buatan anak bangsa ini terpasang sebuah meriam berkaliber 105 mm yang ditemani satu meriam 30 mm yang dipakai oleh pasukan. Belum lagi, dua buah senapan mesin berukuran 12,7 mm juga disiapkan bila diperlukan di medan perang. Oke, bergeser ke sektor udara Indonesia, masih memiliki alutsista andalannya, yang udah jelas jatuh kepada jet tempur F-16. Pasalnya, jet tempur ini berbekal senjata api berkaliber 20 mm yang mampu memuntahkan proyektil sebanyak 511 peluru. Gak cuma itu, jet ini juga dibekali berbagai macam proyektil roket rudal target udara, rudal target darat, rudal anti kapal hingga berbagai jenis bom kelebihan lainnya. Buktinya F-16 ini mampu melaju di kecepatan maksimum 2.410 km per jam di udara. Oke guys, jadi ya videonya ini ya, jadi hebat-hebatnya juga nih ya, alutsista Indonesia canggih-canggih dengan segala persenjataannya gitu kan. Dan lagi-lagi Indonesia masih terus bersuara gitu kan untuk memberikan bantuan kepada Palestina gitu. Iyalah sebabkan bantuan pun susah juga gitu kan untuk masuk ke Gaza gitu. Tapi Indonesia tidak putus asa gitu kan untuk memberikan pelbagai jenis bantuan lagi nih, termasuklah menghantar kapal rumah sakitnya gitu ya, terbaik. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.